dalam madhab Syafi'i kita katakan bahwa tidak dibedakan baik kekurangan ataupun tambahan tetap dilakukan sujud sahwi itu sebelum salam, gitu ya. Sebelum salam ya, dan kaifiatnya adalah sebelum salam sujud sahwi 2 kali lalu duduk kemudian salam. Jadi tidak ada bacaan tahiyat, langsung ditutup dengan salam, gitu ya. Jelas ya. Baik, pendapat yang keempat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ini dalam madhab Hambali kita katakan bahwa baik yang terjadi itu kekurangan atau kelebihan, maka sujud sahwinya boleh memilih. Apakah mau memilih dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam, tidak ada bedanya, gitu ya. Nah, kaifiatnya bagaimana? Ya, kaifiatnya adalah dia boleh dilakukan sebelum ataupun sesudah salam, namun yang afdol dilakukan sebelum salam dalam madhab Hambali. Ya. Jika sebelum salam jika kita melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka pertama kita sujud sahwi tanpa ada tasyahud kemudian salam, gitu ya. Tapi jika dilakukan setelah salam, ya, maka kita lakukan sujud sahwi kemudian tasyahud kemudian salam, gitu ya. Nah, jadi dalam madhab Hambali ini sama seperti madhab Maliki ataupun Hanafi. Jika sujudnya dilakukan setelah salam, maka perlu membaca tasyahud kembali. Jadi ada 2 kali bacaan tasyahud pada pada sujud sahwi. Baik, yang kedua hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan tentang sujud tilawah. Ya. Nah, sujud tilawah ini seperti mana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Insyiqaq, ya. Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang yang meninggalkan sujud, ya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun, ya. Dan orang-orang musyrikin itu apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, gitu, ya. Nah, ini dasar dari Al-Qur'an. Begitu pula banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang sujud tilawah. Nah, di antaranya adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan surah Al-Quran kepada kami. Kemudian ketika membaca surah As-Sajdah, beliau sujud dan kami semua ikut sujud. Nah, sehingga ada sebagian kami yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud, ya. Hadis yang muttafaq alaih, gitu ya. Dalil lain ya juga disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada kami, dan ketika melewati ayat sajadah yang ada tanda as-sajadahnya, beliau membaca takbir lantas sujud dan kami pun ikut sujud bersama dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sujud tilawah ya ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya. Di antaranya adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim di mana Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah." Jika anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada i'tazala syaitan, ya, maka kemudian syaitan akan menjauhinya. Ya beki yaqulu, ya. Maka syaitan akan menjauhinya, akan lari terbirit-birit seraya menangis. Yaqul, dan dia berkata, ya wailah, ya, dalam riwayat Abi Quraib, ya waili, gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa riwayat syaitan akan berkata ya wailah atau ya waili, gitu ya. Artinya celaka aku, ya, binasa aku, gitu ya. Kata beliau, umira ibnu Adam bisujud fasajada. Ya, anak Adam dulu disuruh oleh Allah untuk sujud dan dia pun bersujud. Falahul jannah, dan dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyannar, ya, kata beliau, tapi aku diperintahkan Allah sujud ya dulu kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan diperintahkan sujud kepada Allah, namun aku menolaknya, maka aku mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dari Imam Muslim yang menceritakan keutamaan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah bab keutamaan sujud dan dorongan untuk melakukannya, yaitu dari Thauban. Ini bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
dia ditanyakan oleh Ma'dan bin Abi Thalha al-Ya'mari mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thauban pun terdiam, ya. Kemudian hingga Ma'dan bertanya sampai ketiga kalinya. Kemudian Thauban berkata bahwa dia pernah menanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menjawab, ya, alaika bikathratis sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena tidaklah engkau melakukan satu sujud illa rafa'akallahu biha darajah. Allah akan angkat satu derajatmu, wa hatta angka biha khati'ah, dan akan menghapus satu kesalahanmu. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat ini di antara kemuliaan dari sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah? Ya, ini setidaknya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat ulama Hanafi, hukum sujud tilawah, ya, adalah wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Wajib dalam mazhab Hanafi. Adapun menurut jumhur, mayoritas para ulama, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, gitu ya. Meskipun ada rincian dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i misalnya, ya, itu sama saja, baik pendengar sengaja mendengarkan atau tidak sengaja mendengarkan lantunan Al-Quran.